Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Gibran mungkin ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya wakil presiden gitu. Tapi kenyataannya ya dia bingung sendiri karena bahkan untuk urusan kopiah dan dasi pun dia nggak sinkron dengan yang lain atau seperti tidak di briefing sendiri. Selamat malam semuanya. Di sidang tahunan MPR kemarin ternyata ada satu berita yang agak kelewat gitu ya. Agak tidak mendapatkan perhatian karena kita semua terfokus kepada pidato Presiden Prabowo yang ya susah untuk diterima. Pencapaian dan data-data yang kayak nggak sesuai dengan kenyataannya. Misalkan seperti pengangguran terendah sepanjang sejarah tahun 98 gitu ya, dengan capaian beras yang sangat tinggi sekali, stoknya hari ini mencapai 4 juta ton katanya. Itu semua adalah data-data yang ya efek atau dampak atau yang terjadi di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat itu tidak terasa gitu. Ya apa gunanya misalkan punya cadangan yang 4 juta tapi kemudian beras ya masih bermasalah. Entah ada oplosan, harganya mahal dan sebagainya. Itu adalah masalah yang real terjadi di masyarakat kita. Soal pengangguran ya itu karena BPS kita ya masih menggunakan pemahaman atau pengertian bahwa orang yang bekerja seminggu sekalipun itu sudah tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Tapi apapun itulah, data-data yang kemarin disampaikan itu memang banyak sekali tidak bisa diterima oleh orang-orang gitu. Dan mungkin karena kita terlalu fokus ke sana sampai kemudian melewatkan beberapa berita lucu dan nggak penting sebenarnya, tapi kalau dipikir-pikir lagi ini menunjukkan ada masalah yang lumayan. Ya karena dari sekian banyak pemberitaan di sidang tahunan MPR kemarin terkait wakil presiden atau Gibran, itu yang menjadi pemberitaan hanya satu tuh, soal Gibran yang ganti pedasi jadi dari warna merah ke biru gitu ya, biar seragam, biar sama dengan yang lain. Berita soal Gibran cuma itu, sisanya nggak ada. Tapi ternyata ada satu kesalahan yang ini menunjukkan bahwa entah Gibran itu dikerjain sama protokolernya sendiri gitu ya, protokoler istana, atau memang tidak ada briefing atau komunikasi antara protokol presiden dengan istana gitu. Karena ternyata Gibran itu lupa pakai peci. Ini nggak ada beritanya. Jadi saya lihat ketika mau foto bersama gitu ya, ada Presiden Prabowo, Mbak Puan, terus kemudian ada beberapa pejabat atau menteri di belakang sudah bersiap untuk berfoto. Itu tiba-tiba Gibran jalan agak sedikit berlari terus foto di tengah gitu. Awalnya gitu ya, ini mungkin kalian banyak yang nggak sadar gitu, awalnya saya pikir mungkin Gibran tadi kelewat atau dia ya kehalang sama pengamanan presiden atau pengamanan pejabat-pejabat yang lain gitu ya, atau nggak ngerti lah kenapa Gibran itu kemudian masih ada di belakang gitu, sementara yang lain sudah berada di depan, sudah siap foto, Gibran masih lari-lari. Atau habis kencing. Nggak ngerti ya. Ya pokoknya Gibran tuh agak lari, dan itu kalau kita sadari sebenarnya ada masalah yang lumayan di sana gitu, karena dari semua orang yang berfoto itu semuanya pakai peci gitu, kecuali Mbak Puan sama Gibran. Prabowo, presiden, kemudian pejabat-pejabat yang lain di belakang itu pakai peci semua. Gibran yang enggak gitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa Gibran ini kacau sekali. Semua pakai peci, dia enggak sendiri. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya. Nah, tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, teman-teman, bubarkan DPR Republik Indonesia seandainya Wapres tidak disetujui untuk dimajulkan. Bukan cuma Gibran, seluruh termul harus diusut, apalagi yang jadi komisaris. Usut tuntas kalau negara kita ini mau maju dan berpihak ke rakyat. Mari setelah geng Jokowi tersingkir, perbaiki hukum yang adil ke semua. Kalau tidak dimakzulkan, Wapres rakyat sengsara. Sangat tidak layak jadi Wapres, jadi harus dimakzulkan.
Jika pemakzulan terjadi dan wapresnya diganti, maka akan ada perayaan yang sangat meriah. Kapan akan terjadinya pemakzulan? Rakyat sudah menanti-nantikan. Mantap. Bismillah ya Allah, ya semoga dilancarkan pemakzulannya. Alhamdulillah ya Allah kalau wapres dimakzulkan. Kalau DPR Republik nggak mau makzulkan Gibran, bubar aja DPR. Sangat setuju 100% segerakan pemakzulan Gibran agar tergantikan wapres yang memenuhi syarat. Wajib pemakzulan buat pembelajaran ke depan supaya kalau mau jadi penjabat itu perlu proses bukan karbitan. Laksanakan demi bangsa kita ini, makin cepat makin lebih baik. Wancanakan saja terus menerus tentang pemakzulan. Setuju, alhamdulillah kalau Gibran dimakzulkan, semoga penggantinya orang yang tepat. Cepat-cepat Gibran manjulkan agar rakyat caman dan negara adem, ekonomi cepat pulih. Gibran makzulkan. Setuju makzulkan Gibran. Indonesia berhak mempunyai pemimpin berkualitas. Semoga dipercepat pemakzulan wakil presiden. Makzulkan aja wapres Gibran secepatnya, rakyat akan setuju. Semoga secepatnya dimakzulkan wapres yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas sebagai wapres. Mau dibawa kemana arah bangsa dan negara ini kalau presiden berhalangan untuk mengembang amanah rakyat Indonesia karena sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sangat mustahil kalau surat para mantan jenderal tidak dihargai oleh DPR, MPR, DPD, dan Presiden karena mereka itu berjasa pada negara kita Republik Indonesia. Lebih cepat diganti akan lebih baik. Coba pemerintah ini dengar aspirasi rakyat mengenai ijazah Jokowi yang palsu ini. Dengan sendirinya Gibran terbawa imbasnya, otomatis Gibran mundur, angkat Fufufafa beres. Alhamdulillah jika Ambak Puan menanggapi keluhan rakyat dan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah secepatnya ya Allah, kabulkan anak ingusan ini, segera makzulkan. Cepat-cepatlah mundur, segala tindakmu Bran nggak ada benarnya karena kamu sudah tidak pantas jadi wapres. Masa wapres nggak pakai peci, sangat malu-malu ini bangsa Indonesia. Semoga jadi kenyataan, tapi cukup wapres aja yang makzulkan. Kalau Prabowo layak sesuai kemampuan jadi Republik Indonesia satu, saya mendukung. Ayo Pak Puan Maharani dukung pemakzulan Gibran. Jika ketua mendukung, pasti anggota DPR lebih dari 85% mendukung pemakzulan ini. Jangan lama-lama lagi, segerakan. Bersyukur semua lebih cepat lebih baik. Tidak akan terjadi pemakzulan Jokowi yang masih menguasai lapangan. Jokowi yang harusnya ditangkap lebih dulu. Indonesia banyak orang yang pintar kok. Ganti wapresnya, hanya cepat ekonomi banyak lagi. Mantap, hati rakyat menjadi tank, minimal pengaruh PKI gaya baru yang merusak tatanan bernegara menjadi lebih aman. Rakyat lebih dekat dengan orang-orang alim, baik dan benar. Seperti ustadz, guru, dosen berjiwa jujur, jiwa peluang dan sejahtera. Segeralah untuk makzulkan wapres, sayangi negara Indonesia ini. 100% gak bakalan terjadi. Tolong Mbak Puan adili Jokowi, kodok makzulkan Gibran secepatnya. Tok-tok Palu, maju bersama, maju bareng-bareng, rakyat dan masyarakat mendukung di belakangnya. Memang sudah waktunya dan seharusnya dilakukan pemakzulan wapres biar belajar lebih jauh dan lebih dalam masalah pemerintah dan belajar diplomasi biar lebih berani dan tekstur dengan baik menghadapi orang banyak dan tidak demam panggung. Semoga saja penjabat TV, penjabat yang tidak membuat pengembangan tugas dan kewajibannya punya kesadaran diri, mengundurkan diri dari jabatannya. Makzulkan si Gibran dan Fufufafa biar asam sulfat dan adili Jokowi. Semoga cepat dimakzulkan wapresnya. Emang Indonesia tidak ada orang yang cerdas, tidak ugak-ugak kayak orang dilindungi.
pidato Presiden Prabowo Subianto tidak sesuai dengan fakta-faktanya, hanya omong-omong belakang saja. Secepatnya dimakzulkan. Berita itu jangan mengada-ngada. Jika benar Indonesia semakin bobrok korupsi, pungli semakin merajalela, terutama jenderal yang selalu korupsi terus dalam NKRI orang miskin. Prabowo tidak mampu, banyak ditipu oleh rekan-rekannya. Wapres pelongo-pelongo hasil rekayasa pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakyat dan masyarakat muak agar Gibran diganti Agus Yudhoyono untuk didampingi Prabowo. Rakyat dan masyarakat muak dengan kebohongan Jokowi Gibran. Sangat setuju sekali makzulkan Gibran, nggak layak jadi wapres di bawah standar 0. Karena DPR benci sama Gibran, nggak ikutan joget waktu sidang MPR. Jutaan rakyat Indonesia dapat wapres yang begini. Semoga anggota DPR sangat ketakutan, makanya undang-undang perampasan aset koruptor sampai kiamat pun nggak bakal disahkan. Kalau Gibran bertahan ini sangat bahaya buat mereka, karena para anggota DPR adalah kumpulnya para koruptor. Dari dulu mama bisanya cuma melengsarkan zaman Gus Dur juga gitu. Nunggu eksekusinya sekarang. Setelah itu pembersihan lembaga hukum, geng Paman Usman dan kroninya yang memang memberikan karpet merah ke anak Mulyono. Kacau Indonesia karena Jokowi dan Gibran. Prabowo harus tegas, jangan omong-omong. Rakyat dan masyarakat terjajah, bangsa sendiri tertindas, tercekik, masyarakat bawa kelaparan maska jagung. Bocah titipan bapaknya wajib dimakzulkan bangsa ini. Awas celingkak jari beking. Selain Cawon Dasco dan Pak TV, tampaknya pingin ke Ibu Titik Soeharto. Entah apa yang ingin diomongin, sampai juga ada yang nyarani ke Cikias juga. Masyarakat sangat setuju wapres memalukan Gibran Fufufafa wajib dimakzulkan secepatnya. Oke teman-teman, terima kasih pembahasan kita pada hari ini.